Setiap metode pembelajaran pasti ada kelemahan, bahkan kekuatan. Tergantung bagaimana kita, seorang guru, menutupi kelemahan tersebut dan tergantung bagaimana kita, seorang guru, mengaplikasikan metode tersebut. The strength of GTM: reduce teacher stress, focus on grammar, sentence structure, and word meanings. Mengapa di sini tidak membuat guru stres? Karena metode ini sangat mudah bagi siapapun. Karena metode ini hanya berfokus pada tata bahasa dan bagaimana struktur kalimat dan meanings. This method strengthens the student's ability to remember and memorize, mastering reading text. Nah, siswa mampu menghafal dan mengingat, bahkan menguasai teks bacaan. For the example, kita seorang guru memberikan teks bacaan kepada siswa. Dan kita seorang guru menjelaskan bagaimana cara bacanya, vocabulary dalam bacaan tersebut dan memberikan terjemahan. Lalu menyuruh siswa untuk mencatat apa yang belum mereka ketahui, vocabulary-nya. Dan menyuruh siswa untuk menghafal secara satu persatu. Dan kemudian di pertemuan selanjutnya seorang guru mengingatkan kembali apa yang siswa catat, seperti itu. The method can be implemented outside the classroom or in classroom. Nah, metode ini biasanya sangat membosankan bagi seorang guru, bahkan seorang murid. Nah, metode ini bisa dilaksanakan di dalam kelas, bahkan di luar kelas. Semisal di luar kelas sangat ramai dan metode ini butuh kefokusan. Kita bisa melaksanakan metode ini dalam kelas, bisa dicampur dengan game agar siswa itu tidak bosan dalam metode ini. Semua itu kembali tergantung kepada guru, seorang guru. The weakness of grammar translation method. Kelemahan dari metode GTM ini. The method has little teacher-students participations. This make the students less motivated in learning. Di dalam metode ini, seorang guru itu berperan sedikit, sehingga kita seorang guru kurang pendekatan kepada siswa, sehingga kurangnya motivasi kepada siswa. Ini kelemahan GTM. Tapi semua itu bagaimana caranya, kita harus menutupi kekurangan tersebut. Semisal ada seorang siswa malu bertanya, bahkan mereka tidak mengerti dalam materi itu, mereka bilang paham. Seorang guru harus mengetahui mana yang benar-benar mengerti dan mana yang belum mengerti. Nah, seperti itu. Sehingga kita setiap memberikan pelajaran di akhir pertemuan, bahkan di awal pertemuan, kita harus memberikan mereka motivasi setiap hari seperti itu, agar mereka tidak malas belajar. Bahkan di rumah mereka sering mengerjakan PR, menggantungkan orang tuanya. The method characteristic: students will only learn how to read and write. Nah, di sini di metode ini siswa hanya belajar membaca dan menulis. And the students will have little understanding on speaking knowledge. Nah, sehingga siswa sedikit pemahamannya tentang speaking, seperti itu. Sebenarnya ini bisa teratasi dengan cara semisal seorang guru memberikan teks bacaan dan seorang guru mempraktekkan bagaimana cara membaca dan menyuruh siswa untuk menulis vocabulary yang mana mereka tidak pahami, seperti itu. Lalu seorang guru menjelaskan dan menerjemahkan satu persatu dalam teks bacaan tersebut. Dan setelah itu seorang guru bisa menyuruh siswa untuk mengaplikasikan, bahkan mempraktekkan bagaimana materi tersebut setiap hari dan mengingat kembali di pertemuan selanjutnya apa yang guru ajarkan di materi kemarin, seperti itu. Hello, good morning students.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Before we start lesson today, let's pray basmalah together. Okay, how are you students? Siapa yang nggak masuk hari ini? Kemana? Sakit? Mana suratnya? Ya. Bagaimana tentang materi yang kemarin? Sudah dipelajari apa belum? Bagaimana yang belum dipahami? Tentang SIS, yang lain sama aja ya. Karena dari kalian banyak yang belum paham, saya akan menjelaskan kembali materi tentang simple present tense. Materi kita hari ini adalah simple present tense. What is simple present tense? Ada yang tahu? Gak ada yang belajar ya kalian ya? Masih bingung materinya? Simple present tense, simple sederhana, present sekarang, tense kalimat. Jadi simple present tense adalah kalimat yang menerangkan tentang kejadian sekarang atau kejadian sehari-hari. Seperti contoh, Budi makan setiap hari, Susi belajar setiap minggu. Kejadian yang sering kalian lakukan seperti itu. Nah, dalam simple present tense ada ciri-cirinya. Yang pertama, subject. Di sini ada I, ada you, ada we, ada they, ada he, she, dan it. Nah, seperti itu. Jika kalian ingin menggunakan dia perempuan, apa? Ya, benar, she. Kalau kalian ingin menggunakan mereka, apa? Ya, benar, they. Nah, ayo ide di sini penggunaannya adalah do. Dan di she penggunaannya adalah does. Yang kedua, dalam bahasa Inggris kita harus menggunakan verb. Di sini ada verb 1, verb 2, verb 3, or verb es. For example, verb 1, go. Verb 2, went. Verb 3, gone. Verb es, goes. Yang kedua, verb 1, come. Verb 2, came. Verb 3, come. Verb es, comes. Nah, dalam simple present kita menggunakan verb 1 and verb es. Ingat-ingat, selain verb 1 dan verb es bukan simple present. Keterangan waktu untuk simple present di sini ada always, selalu, usually, biasanya, sometimes, kadang-kadang, often, sering, every day, setiap hari, every week, setiap minggu. Ayo kalian baca bersama-sama. Always, usually, sometimes, often, every day, and every week. Ayo baca bersama-sama. Always, usually, sometimes, often, every day, and every week. Ini khusus keterangan waktu dalam simple present. For the example, untuk positive subject plus verb 1 or verb es plus object. There is negative. Ada subject plus do or does plus not plus verb 1 plus object. Di interrogative ada does, ada do plus subject plus verb 1 plus object. Nah, contoh untuk yang positif, subject. Di sini ibu menggunakan he. Verbnya pakai goes. To office every day. Dia laki-laki pergi ke kantor setiap hari. Negatifnya gimana? Ada subject. Subjeknya tetap ya he. Subjeknya tetap he. Do or does, yang benar yang mana? He menggunakan does.
Jadi di sini ada does. Di sini was not. Tetap ya, ini turun ya. Go to office every day. Kenapa Bu di sini go bukan does lagi? Ya karena di situ present tense yang menggunakan verb is hanya di positif. Selain positif, kita menggunakan verb one seperti itu. Sampai di sini paham ya? He does not go to office every day. Dia laki-laki tidak pergi ke kantor setiap hari. Untuk interrogatifnya bagaimana? Di sini, do atau does? Tetap ya, jadi does he go to office every day? Seperti itu. Apakah dia laki-laki pergi ke kantor setiap hari? Kita harus menggunakan tanda seperti ini, tanda pertanyaan. Ya. Contoh yang kedua, in positif. Ada we come there often. Kenapa di sini tidak menggunakan is? Karena penggunaan I every day hanya untuk verb one, seperti itu. Jadi contohnya di sini we come there often. Kita sering datang ke sana. Di negatif ada we. Keterangannya di sini apa? Do apa does? Nah, di sini menggunakan do karena we menggunakan do. Jadi, we do not come there often. Kita tidak sering datang ke sana. Untuk interrogatifnya bagaimana? Tetap ya, kita menggunakan do. Do we come there often? Apakah kita sering datang ke sana? Seperti itu. Sampai di sini paham ya? Coba Budi, tolong kasih contoh dari simple present tense. Iya, apa? I read one book every day. Ya, benar. I read one book every day. Saya kira kalian paham semuanya ya. Coba buka LKS-nya halaman 15. Lihat bagian yang A sama yang B. Tolong beri contoh 5 saja dalam teks bacaan tersebut. Jangan lupa itu dibuat PR. Minggu depan saya tanyakan kembali. Jika kalian ada yang belum paham, tolong ditanyakan. Karena minggu depan saya akan mengulangi materi ini lagi. Kalau masih ada yang tidak paham, saya kasih kalian vocabulary untuk hafalan dan disetor setiap hari. Ya, jadi kalian tuh harus hafal materi ini, harus benar-benar mengetahui materi ini. Oke, itu saja pertemuan hari ini. Jika ada yang mau ditanyakan, bisa menemui saya di luar kelas maupun di waktu jam pelajaran. Oke, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi